Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Oke, selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Ferlin ST Warubu, SIP. Beliau saat ini adalah mahasiswa program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Beliau adalah alumni dari program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, dan beliau pernah menjadi ketua KOMAP. KOMAP itu adalah Kors Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa periode 2019-2021. Nah, Ferlin ini demikian panggilannya, itu berasal dari Sumatera Utara. Dan selama menjadi mahasiswa, beliau aktif di organisasi ekstra kampus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan yang menariknya adalah Bung Ferlin sangat menekuni isu-isu terkait dengan desa. Dan pada kesempatan ini kita berdiskusi panjang lebar dengan Bung Ferlin terkait dengan narasi perubahan pemerintah desa Panggung Harjo. Nah, di mana narasi perubahan pemerintah desa Panggung Harjo tentu saja berdasarkan kacamata Bung Ferlin senantiasa mengalami dinamika, ya, senantiasa mengalami inovasi dan pembaruan yang sedikit berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita memberikan waktu kepada Bung Ferlin untuk menyapa pemirsa Gorissa dan TV terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, dan nanti baru kita masuk kepada topik narasi perubahan pemerintah desa. Silakan Bung Ferlin. Halo pemirsa Gorissa dan TV. Perkenalkan, nama saya Ferlin Takdir Setiam Warubu. Jadi klarifikasi nih Pak Gorissa. Ya. Kalau disingkat itu bukan Ferlin ST Warubu, kebalik Ferlin S Warubu. Oh gitu, terbalik ya. Nanti diperbarui ya. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan studi lanjut program Ilmu Pemerintahan Magister di APMD. Jadi apa ya istilahnya, biar ke APMD-an itu lebih mendalam. Jadi makanya S1 APMD, S2 APMD. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada S3 ya bisa bersaing juga dengan Pak Goris sama. Siap, selalu terbuka jalan untuk itu. Ya, kemudian selama 4 tahun menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, saya banyak ikut terlibat di beberapa kegiatan, termasuk pernah memimpin kepanitiaan besar yang pernah diselenggarakan oleh kampus, namanya SIKAM, Sosialisasi Internal Kampus. Dan pernah waktu itu saya menciptakan satu perubahan di tatanan kepemimpinan. Selesai kegiatan SIKAM waktu itu saya buat spanduk anggaran. Jadi itu saya lihat pertama sekali di setiap kegiatan, dan kemudian saya menulis bahwa dalam kepemimpinan itu selama kita tidak jujur dan menyimpan banyak kemunafikan dalam bersikap dan bertindak, jangan harap kita akan maju. Dan mungkin konteks ini juga hampir sama kalau kita bawa dalam desa. Terkhusus saya lihat di Desa Panggung Harjo, hal yang saya sampaikan ini memang menjadi contoh bahwa kalau kita mau memajukan sesuatu, yang paling penting kita harus jujur.
Secara normatifnya ya begitu, Pak Goris. Ya kira-kira selama 4 tahun menyelesaikan studi, saya itu adalah sebetulnya saya menempuh pendidikan mengorbankan banyak orang sebenarnya Pak Goris. Jadi saya kuliah selama 4 tahun itu, adik saya yang nomor 2 itu nganggur 4 tahun. Adik saya nomor 3 nganggur 2 tahun. Baru mulai tahun ini bisa satu persatu bisa melanjutkan studi. Jadi bayangkan, karena saya lulus SMA itu tahun 2016. Kemudian waktu itu pernah melamar jadi profesi, ada istilah kalau dalam aktivis itu profesi menantu idaman. Melamar jadi polisi tahun 2016. Nah, gagal. Kemudian baru tahun 2017 itu menemukan APMD. Sebetulnya saya itu tidak ke APMD kalau leluconnya sebenarnya. Saya itu kalau naik bis dari Nias, nyebrang naik kapal masuk Pulau Sumatera, dari Sumatera terus sampai ke Jakarta. Sebenarnya saya ini mau ke Jakarta sebetulnya, mau ketemu Ahok. Tapi bisnya itu kebablasan lewat depan APMD. Jadi saya lihat APMD di depan ada tulisan aku pemimpin masa depan, ya ini keren ini. Bisa langsung di sana. Jadi itu hanya sekitar penjelasan dari saya. Ke depan kita akan berbincang-bincang pengalaman saya selama meneliti di Panggung karena penelitian saya tidak hanya sekedar penelitian, saya juga sempat magang di sana. Dan sejak tahun 2018 itu ketika ada kegiatan di Panggung saya ikut beberapa kali saya ikut ke sana, termasuk waktu itu dalam perumusan perencanaan di Panggung Harjo. Oke Pak Goris, kira-kira itu perkenalan, mungkin ada beberapa hal yang kita diskusikan. Ya, saya punya 5 pertanyaan pokok ya yang mewakili pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia ya. Pertanyaan yang pertama ini gagasan yang sangat menarik dan bisa menjadi inspirasi ya untuk semua orang yang memiliki konsentrasi atau standing terhadap desa ya. Nah, narasi perubahan pemerintah desa yang dimaksud oleh Bung Verlin itu apa sih? Nah, yang saya lihat bahwa narasi perubahan pemerintah itu memang kita lihat memang pemerintah itu kan tugasnya ada 3 Pak. Connecting, drafting, transforming. Kemudian fungsinya itu kan ada 2, protecting dan distributing. Kemudian ini kan ada regulating yang bisa mengatur hal ini. Dan kita bisa melihat kebanyakan di pemerintah itu pemimpin masih belum bertransformasi menjadi pemerintah, hanya sekedar pemimpin. Itu yang saya lihat, dan lebih banyak pemerintah yang menurut tema saya, dalam kacamata saya yang masih terlihat seperti penggawa, terlihat seperti bos, tidak pernah duduk seperti pemerintah yang hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Gitu, jadi konsep besarnya, dan hal yang lebih penting kalau Pak Toro sering melihat itu bahwa pemerintah itu harus bisa melayani dengan mendidik dan melayani. 2 hal itu yang saya lihat di Panggung Harjo, bahwa ada sebuah perubahan, dan saya lihat ini jarang sekali saya temui bahwa memang di perubahan pemerintah desa Panggung Harjo ini cukup menarik untuk didiskusikan dan dibagi pengalamannya kepada seluruh pemimpin di seluruh penjuru negeri di desa. Oke bro, ini sebenarnya lebih mengarah kepada perbedaan antara pemimpin dengan pemerintah ya. Apa sih yang temuan-temuan yang diperoleh oleh Bung Verlin di Desa Panggung Harjo yang itu menjadi ciri khas dan membedakannya dengan desa yang lain? Ya,
Yang saya lihat dari dalam penelitian saya ini kan tidak melihat dalam bentuk elit ya, hanya menjurus ke kepala desanya saja. Tapi saya melihat bahwa institusi di pemerintah Kelurahan Panggung Harjo itu bekerja sesuai pada tupoksinya masing-masing. Karena dalam artian bahwa narasi perubahan pemerintah Panggung Harjo itu didasari pada 3 hal. Yang pertama itu perubahan pola relasi, kemudian penyesuaian tata kelembagaan, dan ketiga itu membangun kultur birokrasi. Jadi 3 hal itu yang saya temui ini cukup menarik untuk dibagikan. Kenapa? Dilihat aja, kenapa sebetulnya banyak masyarakat itu yang tidak, dalam tanda kutip ya, pesimis terhadap pemerintah. Tidak pernah mengakui keberadaan pemerintah ya, karena pola relasinya antara pemerintah dengan masyarakat itu ya pola relasi administrasi. Tidak pernah ada pola relasi pelayanan publik, pelayanan atas barang dan jasa publik. Nah, itu Pak Gores. Oke, kalau misalnya kita membedah satu persatu ya terkait dengan pola relasi ini, misalnya yang paling krusial itu sebenarnya pola relasi antara desa dengan kabupaten atau antara desa dengan masyarakat desa, antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Yang paling krusial dilihat oleh Bung Ferlin itu ada di mana sih? Yang paling krusial yang saya lihat itu ya memang ada di pola relasi antara masyarakat dan pemerintah desa, Pak Boris. Ya. Itu yang paling saya lihat, karena bisa kita cross check ya. Pernah waktu itu Pak Wahyudi pernah ngomong, bisa kita klarifikasi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desa ini, ada berapa tahun sekali pemerintah desa itu diberikan pelatihan oleh kabupaten? Ada berapa dalam setahun pemerintah kabupaten itu memberikan edukasi, memberikan semacam gambaran bagaimana mengelola pemerintahan yang baik? Hampir itu jarang sekali terjadi. Sehingga kan wajar kalau kultur birokrasinya rusak, sehingga terkesan bahwa pemerintah itu bias kepentingan, korup, lamban, dan tidak suka melayani orang. Dan itu yang saya lihat yang ditentang, yang dirubah oleh Pak Wahyudi. Ya. Oke, ini yang paling menarik tentu saja adalah terkait dengan relasi dengan masyarakat ya. Apakah misalnya di Desa Panggung Harjo sejauh ini dalam hal pelayanan kepada masyarakat itu sudah semakin efektif, semakin efisien, sudah semakin maju, kemudian pemerintah desanya benar-benar melayani kepentingan masyarakat atau tidak? Kalau saya lihat selama penelitian ya semua hal baik seperti yang Pak Boris sampaikan, melayani warga. Ada dulu satu kasus itu, satu contoh bagaimana Pak Wahyudi itu hadir sebagai pemerintah, di mana dalam dia diskusi dalam sebuah podcast ya di Mojo, bahwa dia melihat di sana ada seorang warga yang terlilit dengan rentenir. Dan waktu itu Pak Wahyudi hadir menyelesaikan persoalan warga dengan berbagai proses yang dia tempuh. Meskipun memang kelihatannya ini kalau saya lihat soal keberanian yang nyali, hadir untuk memberikan kehidupan, melayani banyak keluhan-keluhan warga. Dan kelihatan ini sangat jarang sekali kalau saya lihat di tingkat pemerintahan. Nah, kalau misalnya Bung Ferlin bandingkan dengan beberapa desa di luar Jawa, kemudian juga desa-desa di tempatnya Bung Ferlin di sana, apa sih yang bisa dipelajari atau pengalaman yang paling bisa
diseminasikan, disebarluaskan ke desa-desa yang lain di luar Pangungharjo? Atau apa yang bisa dipelajari dari Pangungharjo oleh desa-desa lain di luar Jawa terutama ya? Ya, yang paling saya tekankan itu kan tadi 3 pola relasi. Ini saya akan ulas satu-satu. Perubahan pola relasi ini sangat menentukan bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi ya mungkin contohnya kalau kita dulu di kampus komunikasi saya dengan Pak Goris tidak baik, ya tentu pola relasinya juga tidak baik. Nah, jadi pola relasi itu tidak kita hanya sekedar mendudukkan bahwa pola relasi antara pemerintah dengan masyarakat hanya sekedar pola relasi administrasi yang ngurus surat keterangan lah dan sebagainya. Tetapi pemerintah juga harus melihat bahwa ada hal yang lebih besar yang harus dikerjakan oleh pemerintah itu selain pekerjaan administrasi, yaitu penyediaan atas barang dan jasa publik, sehingga pola relasinya terbentuk di sana. Nah, kemudian 2 hal ini dalam perubahan pola relasi, selain pola relasi administrasi tadi, kita tidak bisa memberikan semua membebani kepada perangkat desa karena mereka tidak terbiasa mengurusi misalnya sampah, mengurusi orang sakit, mengurusi hal-hal lain yang kesehatan, mengurusi pendidikan. Mereka kan tidak terbiasa soalnya. Jadi bagaimana pola yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pangungharjo itu adalah penyesuaian tata kelembagaan. Jadi penyesuaian tata kelembagaan ini, pekerjaan ini tidak bisa karena di pemerintah desa itu kan SOTK-nya rigid banget, Pak Goris. Jadi udah ditetapkan berapa kasih, berapa KUR itu udah ditetapkan dan tidak boleh ditambah melanggar administrasi, kan melanggar aturan. Nah, caranya yang dilakukan oleh Pangungharjo adalah dia mendistribusikan wewenang ini kepada lembaga masyarakat dan lembaga desa. Sehingga di sana bisa dilihat kenapa Desa Pangungharjo itu memiliki lembaga yang cukup lumayan banyak. Karena itu tadi mengampu sebagian wewenang dari pemerintah desa. Nah, kemudian yang ketiga itu membangun kultur birokrasi. Nah, ini memang agak menarik juga saya lihat. Kenapa reformasi birokrasi di tingkat desa itu agak sulit dilakukan memang. Karena ini prosesnya tadi sudah terlalu lama tidak diurusin oleh negara, ya akhirnya kan terkesan lamban, korup, bias kepentingan. Nah, apa hal yang dilakukan oleh Pak Wahyudi waktu itu? Dia menerapkan reward, hadiah, dan hukuman. Dia membangun kultur birokrasi. Sehingga ketika dia menerapkan ini, satu-satunya desa yang menciptakan sebuah tunjangan kinerja waktu itu, di tahun 2015. Nah, ada cerita menarik ini Pak Goris, ketika waktu itu Pak Wahyudi membuat satu peraturan itu, yang kemudian dimasukkan dalam APBDes. Ketika diajukan di kecamatan, kecamatan nolak. Itu nggak boleh, nggak ada dasarnya. Nah, kemudian Pak Wahyudi mengajukan di kabupaten, ya sama juga, kabupaten nolak. Karena mereka selalu mengatakan nggak ada dasar. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Wahyudi? Dia mengatakan bahwa, Pak, APBD ini dilengkapi dengan naskah kajian akademis yang lengkap. Jadi kalau mau menolak, ya buat dulu kajiannya. Akhirnya dari pihak kabupaten mengatakan, ya udah Mas, urus aja desamu, biar saya urus 74 desa yang lain. Nah, apa makna yang saya ambil dari itu? Pemerintah itu harus berani. Pertama itu berani mengambil keputusan yang kalau memang hal itu
berguna untuk masyarakat, untuk membangun birokrasi yang baik, kenapa tidak dilakukan? Itulah gunanya setiap kepala desa itu harus memiliki kapasitas politik dan kepemimpinan. Selain kapasitas politik dan kepemimpinan ini didukung 5 kapasitas tambahan. Yang pertama itu kapasitas regulasi, kapasitas ekstraktif, responsif, distributif, dan terakhir itu kapasitas jaringan. Sehingga kapasitas yang dimiliki oleh Pak Wahyudi tadi itu kan soal kapasitas regulasi, mendiskresikan aturan, jadi mencari celah hukum. Karena secara aturannya yang yuridis itu tidak bisa melawan kajian sosiologis, historis, maupun kajian filosofis. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Wahyudi. Dan membangun, memang awal-awal itu ketika saya wawancara dengan Pak Wahyudi memang agak berat. Dia membutuhkan waktu selama 3 tahun prosesnya. Dan ketika itu dia banyak memberikan edukasi, ya meskipun ada sedikit gesekan-gesekan wajar lah. Dan hal yang paling penting ketiga hal ini bahwa di desa perlu disebarluaskan 3 konsep: perubahan pola relasi, penyesuaian tata kelembagaan, dan ketiga membangun kultur birokrasi. Karena orang itu kan ada satu teori yang saya baca di bukunya Tebit itu, seberapa besar orang mendedikasikan hidupnya dalam sebuah pekerjaan tergantung seberapa besar dia dihargai. Itu orang kalau bekerja kan butuh banyak hal, membutuhkan banyak, mulai dari uang dan fasilitas-fasilitas lain. Kira-kira gitu Pak Turis sederhananya yang saya dapat dari sana. Oke, Bro, pertanyaan yang berikutnya ya. Desa itu kan sebenarnya juga mengalami proses negaranisasi ya, dan proses negaranisasi itu merupakan proyek yang cukup lama ya, sejak Orde Baru ya, dan sampai dengan sekarang saya rasa desa masih kuat dengan jebakan negaranisasi itu. Nah, misalnya sekarang ini banyak sekali instruksi ya, termasuk juga instruksi yang terkait dengan penggunaan dana desa ya, untuk dialihkan kepada bantuan COVID-19 ya. Bagaimana sih pengalaman Desa Pangungharjo dalam mengelola pemerintahan dengan menyiasati ya berbagai macam jebakan negara ini? Ya, yang penting tadi kan soal kapasitas yang harus dimiliki. Karena yang Pak Wahyudi itu dia melihat ada 3 kapasitas. Yang pertama itu kapasitas sosial, kapasitas yang dimiliki oleh warga desa. Kemudian kedua kapasitas birokrasi, kapasitas yang dimiliki oleh perangkat desa. Dan ketiga itu kapasitas politik dan pemerintah. Kapasitas politik dan kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa. Nah, di sana hal yang paling penting adalah yang dilakukan oleh Pangungharjo itu adalah melihat apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh warga desa. Makanya ketika peneliti waktu itu berwawancara dengan salah satu BPD di sana, ya dia mengatakan kalau kita semua yang apa yang disampaikan oleh Pak Lurah ya kita sepakat aja Mas. Lagian apa yang mau diperdebatkan? Itu juga semua kebutuhan kan, semua yang disampaikan itu kebutuhan masyarakat. Jadi istilahnya hal yang memang urgen yang bisa dilakukan ya dilakukan, dengan catatan tadi selalu menyiapkan sebuah argumentasi yang kuat melalui analisis data. Ada kajian yang disebutkan ketika ada banyak kakak-kakak yang menanyakan istilahnya.
Oke, Bung Verlin, pertanyaan yang terakhir ya. Pesan apa sih dari Desa Pangungharjo yang bisa disampaikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia? Mungkin Bung Verlin perlu juga mempertegas ya, kalau sebutan desa di Jogja sekarang sudah diganti dengan kalurahannya. Jadi biar biar masyarakat juga mengetahui ya informasi tentang perubahan itu. Apa nih pesan-pesan dari Kalurahan Pangungharjo untuk desa-desa di seluruh Indonesia? Nah, desa ini kan sebenarnya kan salah satu unit pemerintahan yang memiliki kewenangan dan otonomi ya. Tetapi selama ini kan selalu diintervensi oleh pemerintah di atasnya, termasuk oleh pemerintah kabupaten ya. Oleh pemerintah pusat itu banyak sekali petunjuk teknis yang diberikan oleh desa, oleh pemerintah ya kepada desa, sehingga hampir pasti pekerjaan yang dilakukan oleh desa setiap hari itu adalah pekerjaan administratif. Pekerjaan administratif itu pekerjaan untuk melayani pemerintah di atasnya, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah pusat. Nah, kapan desa itu melayani kepentingan warganya? Silakan Bung Verlin. Oke, pesan yang saya sampaikan kepada seluruh desa, yang paling penting yang pertama dulu adalah soal dalam segi kepala desanya ya harus berani. Kita harus berani melawan kebijakan-kebijakan yang itu tidak pro terhadap rakyat, terhadap masyarakat, atau yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Kita harus berani soal itu. Ya dengan dasar apa? Ya, kita terus bisa mensiasati aturan. Ada kapasitas regulasi yang bisa kita gunakan sebagai landasan, sebagai bahan analisis ya istilahnya, mencari celah hukum sehingga kita bisa mendiskresikan aturan-aturan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya pemerintah tidak boleh takut, atau juga kita hadirkan untuk melayani, mengurus warga. Kita ini diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurus mereka, bukan melayani supradesa, melayani orang-orang yang datang untuk melihat desa ya istilahnya. Untuk mengambil dokumen. Kita harus untuk mengambil dokumen. Kita tidak boleh takut terhadap hal-hal yang sifatnya administrasi. Kadang-kadang saya lihat pemerintah desa, misalnya kepala desa takut sekali terjerat soal masalah-masalah administrasi, sehingga mau tidak mau yang ikut aturan, tidak bisa melawan arus, tidak bisa menjadi ada istilah kalau dalam bukunya Ahok itu berani melawan arus, menjadi ikan Nemo. Tidak mudah menjadi ikan Nemo yang berani melawan arus yang kemudian diabaikan setelah kepentingan orang tersebut tercapai. Ya, seorang kepala desa harus berani, mau tidak mau, karena ada yang disampaikan oleh Pak Wadi waktu itu adalah memimpin adalah menderita. Ini pernyataan yang disampaikan kepada Kiai Haji Agus Salim. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah seorang kepala desa harus mampu jeli, ekstraktif, istilahnya, melihat masalah-masalah yang ada di desa. Dan dalam sebuah perencanaan itu lebih didorong pendekatan perencanaan berbasis potensi, bukan berbasis masalah. Dan pemerintah desa itu, kepala desa terutama, ada hal menarik kalau di Kalurahan Pangungharjo itu penyerahan wewenang, Pak Boris. Jadi tidak seperti modelnya yang ibarat ular, kepalanya dilepas, ekornya masih dipegang. Kalau itu tidak. Jadi saya pernah bertanya kepada Pak Wahyudi, Pak, biasanya kalau kita kasih wewenang ke bawahan itu kan kadang-kadang kita yang mumet sendiri. Kenapa mumet? Nanti persoalan laporannya lah, persoalan hal yang lain, semua dikonsultasikan ke kita. Kira-kira hal ini mensiasatinya gimana? Ya sistemnya dia mengatakan bahwa ketika wewenang dilimpahkan, ya anggaran disertakan. Sehingga kita harus mendorong bawahan kita itu untuk berkreativitas melayani warganya,
Yang penting nilai-nilai itu harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Berarti tentu di sana ada nilai persatuan, ada nilai Pancasila, ada nilai gotong royong, ada nilai Pancasila tentu ada keadilan, ada persatuan dan sebagainya. Dan kemudian hal keempat, ada pembagian wewenang. Pak Wahyudi waktu itu pernah mengatakan sama Bu, kalau di desa-desa lain sekretaris, kalau di Bantul itu di Jogja namanya carik. Jadi Pak Wahyudi waktu itu pernah mengatakan, Bu Carik, ibu yang jadi lurah di dalam, saya yang jadi lurah di luar. Jadi garis koordinasinya itu jelas. Kemudian sebelum Pak Wahyudi menjabat waktu itu, hal yang pertama dilakukan adalah dia menetapkan pekerjaan yang jelas, tugas pokok fungsi yang jelas. Karena kadang-kadang kalau ini tidak jelas, pasti dalam setiap pekerjaan ke depan tentu ini akan berantakan dan susah untuk mencapai tujuan. Kemudian hal yang paling terakhir bahwa pemerintah itu tidak, kalau dalam analoginya Pak Wahyudi, tidak menjadi bidak catur, kalau main catur ya tidak. Tapi dia harus menjadi pemain catur. Dia berada di luar pekan catur itu. Sehingga tidak terkesan nanti bahwa ketika ganti pemimpin, ganti sistem. Biasanya kan yang lebih banyak di desa-desa itu begitu. Ganti kepala desa ya semua berganti. Mulai dari programnya, sistemnya, pasti akan berganti. Nah, itulah kenapa dalam Pak Wahyudi mengabdikan diri sebagai kepala desa itu lebih mendorong bawahannya itu berekspresi, sehingga berkreativitas. Sehingga hal-hal yang bersifat ke depan, yang itu untuk kebaikan Panggung Harjo sudah ditangkap oleh para perangkat tadi. Sehingga biarpun nanti ganti pemimpin, sistemnya tetap utuh, tetap ada. Dan itulah yang dibutuhkan ketika dalam setiap pemerintahan itu harus banyak lembaga-lembaga desa, lembaga kemasyarakatan. Karena itu salah satu cara kita, bolehlah dilihat. Misalnya kalau kita rinci ada 120 kewenangan dalam undang-undang desa. Atau berapa. Ya paling kalau bisa diampu oleh pemerintah desa itu hanya 40 kewenangan. Sehingga 80 kewenangannya ini tidak bisa dijalankan. Dan ketika hal ini tidak bisa dijalankan, tentu akan menimbulkan masalah. Nah, solusinya apa? Ya, kita harus mendistribusikannya kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan bagaimana koordinasinya? Misalnya kalau di sana itu ada lembaga mediasi desa. Nah, lembaga mediasi desa ini dia berada di bawah naungannya kasih pemerintahan. Nah, misalnya kalau dalam kesehatan ya berada di bawah naungannya kasih pelayanan. Jadi jelas. Sehingga hal yang kita rencanakan itu, hal yang kita kerjakan, semua sudah terstruktur dengan baik. Sehingga tidak saling tumpang tindih. Semua orang punya porsinya, punya tugasnya. Dan yang saya lihat yang paling menarik lagi di Panggung Harjo, saya pernah tanya ke salah satu perangkat, bagaimana jika suatu saat ada hal-hal yang kalian sulit untuk dikerjakan, ada hal yang sulit dikerjakan, bagaimana koordinasi para perangkat? Nah, dia menyampaikan bahwa mereka berdiskusi dulu, saling menanyakan kepada sesama antar perangkat. Baru nanti kalau memang betul-betul tidak bisa dikerjakan, baru dikonsultasikan kepada Pak Kepala Desa. Sehingga Kepala Desa itu bebas mencari sumber-sumber, baik pendanaan, baik kegiatan, dan sebagainya yang bersifat itu dari luar membawa ke dalam desa untuk pembangunan desa. Kira-kira itu pesan saya untuk para kepala desa, dan terutama untuk bagi kaum muda, jangan malu untuk berani mengambil resiko ketika ada kesempatan dalam konteks politik disuruh untuk menjadi kepala desa. Itu momen itu harus diambil. Jangan takut untuk maju menjadi kepala desa ya. Oke, ya, betul, Pak Goris. Terima kasih banyak Bung Ferlin ya. Saya rasa diskusi kita tentang narasi perubahan pemerintah dari Panggung Harjo
ini bisa menjadi inspirasi ya, dan juga bisa menjadi rute ya bagi desa-desa yang lain untuk berani mengambil keputusan ya, berani untuk berdiri di depan ya demi memperkuat dan mensejahterakan masyarakat desa. Oke, terima kasih banyak kepada Bung Verlin dari Studio Gorisadan TV. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kehadiran Anda pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Boris. Sama-sama.